Kayak Apip ngerti bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Harlaksana Pamungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Harlaksana Pamungkas dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang biografi tentang Ibnu Sina dan Al-Sarawi. Yang pertama ada Hasyam Iksan Faris Ardian, yang kedua Rahman Nur Malik, yang ketiga Nanda Afif Aziz, yang keempat ada saya Bayu Harlaksana Pamungkas, yang keenam ada Satrio Lintang Winangsit, dan yang terakhir Muhammad Dede Nursidi. Yang pertama akan menjelaskan tentang biografi tentang Ibnu Sina. Siapakah Ibnu Sina? Yang akan dijelaskan dengan Dede Nursidi. Silahkan Mas. Oke, baik. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Kalau sekarang itu negara Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanut fi at-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Churton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran, Al-Qanun fi at-Tib. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Apik. Silakan Mas Afif untuk membacakan yang ada di Word di grup. Iya Mas, bentar Mas. Masa di sini hilang sih? Ini nggak langsung di tangan, ya Pak? Nah, makanya kata aku mau. Langsung nyawel loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ibnu Sina atau Dede? Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf. Nah, apa yang ditemukan Ibnu Sina? Penemuan Ibnu Sina adalah TBC. Ibnu Sina juga melakukan penemuan penting. Salah satunya penemuan tentang TBC, yang juga dikenal dengan TB, adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Lalu karantina. Salah satu ide awal yang pernah Ibnu Sina ajarkan adalah metode karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia mengajarkan guna mencegah penyebaran penyakit antara sesama manusia diperlukan karantina atau isolasi orang yang berpenyakit itu selama 40 hari. Seperti dilansir dari website Siasat,
Ibnu Sina menyebut metode karantina 40 hari ini sebagai al-arba'iniyah atau 40. Oleh karena itu, asal-usul metode yang saat ini digunakan di banyak dunia untuk memerangi pandemi virus corona yang mengharuskan masyarakat dunia untuk melakukan karantina mandiri dengan tinggal di rumah saja. Salah satu sumbernya berasal dari pemikiran Ibnu Sina. Lalu yang ketiga, buku penyembuhan atau kitab Al-Shifa dan The Canon of Medicine. Kitab ini merupakan karya besar Ibnu Sina dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Dia mungkin mulai menyusun Al-Shifa pada tahun 1014, menyelesaikannya sekitar tahun 1020, dan menerbitkannya pada tahun 1027. Kitab ini terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya ada logika ilmu alam, matematika atau sebuah quadrivium arithmetica, geometri, astronomi, dan musik, dan metafisika. Kitab ini dipengaruhi oleh para filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, para pemikir Helenistik seperti Claudius, lalu para ilmuwan dan filsuf Persia dan Muslim sebelumnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Abu Rayhan. Kitab ini terdiri atas 18 jilid dan merupakan karyanya yang ditulis secara maraton sejak remaja selama 60 tahun hidupnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Azam tentang siapa itu Al-Zahrawi atau biografi Al-Zahrawi. Silakan, Ya. Azam. Ya, Al-Zahrawi atau dikenal dengan Abu Qasim Khalaf ibn al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Azhrawi atau Madinatus Zahra, dikenal di barat sebagai Abul Chasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karyanya terkenal adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abu Qasim lahir di Zahra yang terkenal di sekitar Cordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama Al-Zahrawi. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Al-Zahrawi bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra. Ya, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Malik. Ya, baik. Yang selanjutnya, apa yang ditemukan oleh Al-Zahrawi? Penemuan Al-Zahrawi. Salah satunya ada alat bedah. Sumbangsi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran modern dan khususnya ilmu bedah sangat besar. Catgut hanyalah satu dari puluhan penemuan Al-Zahrawi yang sangat berdaya hingga berabad-abad berikutnya, bahkan sampai saat ini. Tentunya dengan inovasi demi inovasi seiring kemajuan zaman. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah dan semuanya belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Selain catgut, ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya, sebuah pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bonesau, palester, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, kelumpuhan. Al-Zahrawi pun ternyata merupakan sosok di balik adanya alat-alat bedah yang digunakan dalam operasi persalinan, sesar, dan katarak. Tidak berhenti di sana, sosok muslim ini pun merupakan penemuan akar penyebab kelumpuhan. Ya, salah satunya penyebab kelumpuhan yang banyak dialami manusia adalah adanya patah tulang belakang, dan ini merupakan ilmu dari Al-Zahrawi.
Sosok ini pun dikenal menggunakan kombinasi unik bahkan kimia untuk sterilisasi saat bedah yang memiliki dampak cukup mirip dengan sifat antibakteri di zaman sekarang. Ya, terima kasih. Ya, itulah sedikit tentang biografi tentang Ibnu Sina dan Al-Farabi. Selebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.